Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alfiani dengan NPM 1905170037 dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kas dan piutang. Apa itu kas? Kas adalah aset keuangan. Kas juga disebut instrumen keuangan yang didefinisikan sebagai kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau kepentingan ekuitas entitas lain. Dalam dunia bisnis, jumlah kas sebuah perusahaan kerap dijadikan salah satu indikator kemampuan atau kinerja perusahaan tersebut. Makin besar kas yang dimiliki, makin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Jenis kas. Kas dibagi menjadi beberapa bagian. Tujuannya untuk mempermudah pengawasan dan proses pemeriksaan yang berhubungan dengan distribusi dari aliran kas. Maka, kas dibagi menjadi dua, yaitu kas kecil atau petty cash. Kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Kas di bank. Uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlah yang besar dan rawan dari segi keamanan. Kas di bank biasanya berhubungan dengan rekening koran dari bank untuk perusahaan. Pelaporan kas. Walaupun pelaporan kas secara relatif bersifat langsung, namun terdapat sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian khusus sebagai berikut. Pertama, ekuivalen kas. Kedua, kas yang dibatasi atau restriktif. Ketiga, overdraft bank. Sumber kas. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya berasal dari: pertama, hasil penjualan investasi. Kedua, adanya emisi saham atau penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Ketiga, pengeluaran surat tanda utang baik jangka pendek maupun utang jangka panjang, serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Apa itu piutang? Dalam istilah akuntansi, piutang kerap disebut dengan AR. Istilah ini berasal dari kata account receivable. Terjemahan kata piutang dalam bahasa Inggris. Pengertian piutang sendiri bisa diterjemahkan sebagai salah satu jenis dari transaksi akuntansi yang memiliki pengertian penagihan kepada konsumen yang telah berutang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang lain atau pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Apa bedanya hutang dan piutang? Hutang adalah sebuah kewajiban dalam bentuk uang yang harus dibayarkan seseorang atau debitur kepada kreditur atau pemberi hutang. Hutang dalam bisnis biasanya akan dilakukan bila memberi dampak terhadap kemajuan dalam bisnis, misalnya untuk menambah karyawan atau menambah alat produksi dan lain-lainnya. Sementara itu, piutang adalah klaim yang dimiliki seseorang atau badan usaha terhadap orang lain atau badan usaha lain yang berhutang atau memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang terhadapnya dalam jangka waktu tertentu. Piutang termasuk sebagai salah satu aktiva lancar dalam neraca perusahaan. Apa saja yang termasuk piutang? Pertama, piutang usaha. Piutang usaha atau biasa juga disebut piutang dagang biasanya terjadi karena adanya penjualan kredit atau dalam perusahaan dagang. Hal ini timbul sebagai akibat dari pembelian barang atau jasa secara kredit oleh pelanggan. Kedua, wesel tagih. Piutang ini memiliki bentuk fisik berupa surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Pinjaman jenis ini memiliki waktu tagih antara 2-3 bulan. Pelunasan utang di dalam kurun waktu tersebut tidak akan dikenakan bunga. Ketiga, piutang lain-lain. Piutang ini adalah jenis yang lebih luas, sebab mencakup piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, serta restitusi pajak. Karena sifatnya yang luas,
maka catatannya bisa dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Apa ciri-ciri piutang? Secara umum ada 3 ciri utama atas sesuatu yang bisa disebut sebagai piutang, yaitu adanya nilai jatuh tempo, tanggal jatuh tempo, dan adanya bunga yang diberlakukan. Pertama, nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah penjumlahan dari nilai transaksi utama ditambah dengan bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada saat tanggal jatuh tempo. Misalnya, kamu membeli sebuah barang dengan sistem kredit, maka kamu harus membayarkan sesuai harga barang yang dibeli tersebut, ditambah bunga yang sudah ditetapkan. Kedua, tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo bisa diketahui dari lamanya umur pinjaman ini. Umumnya, pengukuran umur pinjaman ini terbagi menjadi 2 aturan pelunasan, yaitu harian dan bulanan. Misalnya, transaksi terjadi pada 19 Juli. Jika jatuh tempo terjadi dalam 30 hari, maka kamu sudah harus melunasi pembayaran sebelum rentang waktu tersebut berakhir. Ketiga, bunga yang berlaku. Bunga pada piutang terjadi akibat seseorang memutuskan melakukan sistem kredit. Dalam hal ini, bunga dianggap sebagai kompensasi karena meminta waktu dalam melunasi pembayaran dan sekaligus dinilai sebagai keuntungan atas kesabaran penjual dalam menunggu pelunasan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai piutang dan kas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.